Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelompok wawasan kemaritiman jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Di sini kami akan menjelaskan tentang potensi kemaritiman Indonesia. Selamat menikmati. Sejak abad ke-9 Masehi, nenek moyang kita telah berlayar jauh dengan kapal seperti yang dikatakan sejarah bahwa nenek moyang bangsa Indonesia menguasai lautan Nusantara. Ke utara mengarungi Laut Tiongkok, ke barat memotong Laut Hindia hingga Madagaskar, ke timur hingga Pulau Paskah. Semakin ramainya pengangkutan komoditas perdagangan laut, mendorong munculnya kerajaan-kerajaan di Nusantara yang bercorak maritim dan memiliki armada laut yang besar. Sekitar abad ke-14 dan permulaan abad ke-15, terdapat 5 jaringan perdagangan, yaitu jaringan Teluk Bengal, jaringan perdagangan Selat Malaka, jaringan yang meliputi pesisir timur Semenanjung Malaka, jaringan Laut Sulu, jaringan Laut Jawa. Secara geografis, Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki kepulauan yang lebih luas dibandingkan dengan daratannya. Hal ini dibuktikan dengan Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, 2/3 wilayahnya merupakan wilayah lautan. Sebagai negara bahari, Indonesia tidak hanya mempunyai Heart of Sea atau satu laut utama, tetapi terdapat 3 laut utama yang membentuk Indonesia sebagai Sea System, yaitu Laut Jawa, Laut Flores, dan juga Laut Banda. Laut Jawa merupakan sebuah kawasan jantung perdagangan laut Indonesia dan telah diintegrasi oleh jaringan pelayaran dan perdagangan sebelum datangnya bangsa dari bagian barat. Sementara itu, Huben menyatakan bahwa Laut Jawa bukan hanya merupakan laut utama bagi negara Indonesia, tetapi juga merupakan laut inti bagi kawasan Asia Tenggara. Negara Indonesia dikenal sebagai negara maritim sudah sejak lama. Konsepsi tentang negara maritim menurut Alfred Thayer Mahan merupakan suatu negara pemanfaatan kekayaan laut dalam pencapaian kesejahteraan dan kejayaan. Hal ini yang mendukung adalah dengan adanya visi maritim, yaitu pandangan hidup yang memonitor upaya pencapaian kesejahteraan dan kejayaan melalui pemanfaatan kekayaan laut. Negara Indonesia sebagai negara maritim dibuktikan dengan Indonesia memiliki lebih dari 17.000 gugusan pulau, antar pulau satu dengan lainnya dipisahkan oleh laut. Luas lautan dibandingkan daratan di dunia mencapai kurang lebih 70/30, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara di dunia yang memiliki kepentingan laut untuk memajukan kemaritimannya. Seiring perkembangan lingkungan strategis, peran laut menjadi signifikan serta dominan dalam mengantar kemajuan suatu negara. Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan 2/3 luas lautan lebih besar dari daratan. Sebagai negara kepulauan, tentu saja Indonesia tidak akan mungkin menutup diri dari arus perubahan globalisasi. Dengan memanfaatkan posisi yang strategis di jalur transportasi dunia, Indonesia dapat berperan aktif dalam percaturan politik internasional. Kebijakan politik Joko Widodo yang terus-menerus berkelanjutan diimplementasikan dalam program pemerintahannya, antara lain meningkatkan pengetahuan tentang kelautan di masyarakat, menjaga stabilitas pasar ekonomi yang bersumber dari hasil laut, melindungi lingkungan di laut, meningkatkan kualitas pelayanan turis dengan informasi kelautan, menjaga stabilitas pemerintah yang baik, penangkapan ikan yang ramah lingkungan untuk meningkatkan hasil tangkap, dan meningkatkan sumber daya maritim. Visi kemaritiman dalam pengelolaan suatu negara seharusnya sudah dilakukan oleh pemerintah
dari dulu kala, karena secara geohistori kedudukan Indonesia sangatlah strategis di mana Indonesia berada di persimpangan jalur maritim atau pertemuan berbagai jalur pelayaran internasional yang telah berlangsung sejak berabad-abad silam. Oleh karenanya, saat ini Presiden Joko Widodo dalam pemerintahannya sangat mengagungkan visi Indonesia sebagai poros maritim yang tertuang dalam doktrin Trisakti, Nawacita, dan revolusi mental. Pengurus utama wilayah maritim perlu diapresiasikan oleh berbagai pihak, pengingat selama ini belum pernah ada semangat untuk dapat mengembangkan semangat kemaritiman dan mengembalikan jiwa maritim dalam pembangunan nasional Indonesia sejak zaman Presiden Insinyur Soekarno menggunakannya puluhan tahun yang lalu. Politik maritim bagi Indonesia sendiri menjadi penting dalam beberapa hal. Pertama, dimulainya Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 pada tanggal 1 Januari 2016 yang memberi peluang bagi Indonesia untuk menata, mengelola, serta mengembangkan konektivitas perdagangan barang dan jasa maritim di Asia Tenggara. Kedua, politik maritim Presiden Jokowi yang dirumuskan dalam strategi poros maritim dunia memberikan suatu peluang menjadi pelopor dalam dinamika kesetimbangan mengelola persaingan negara-negara besar dalam konteks lingkup pengaruh kekuasaan di kawasan Asia pada umumnya. Ketiga, melalui politik maritim dalam visi Presiden Jokowi, Indonesia bisa saja menjadi penyumbang penting pembentukan arsitektur keamanan maritim sebagai tulang punggung ekonomi, perdagangan, dan sosial budaya yang tidak hanya bagi kepentingan regional tetapi juga dalam skala global atau internasional. Strategi poros maritim dunia merupakan suatu yang penting sebagai pengimbang dinamis menghadapi inisiatif Yidai Yilu. Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan kekayaan lautnya yang melimpah. Dilihat dari potensi lestari total ikan laut sebesar 7,5% atau setara dengan 6,4 juta ton per tahun dari potensi dunia berada di perairan laut Indonesia. Selain itu, sekitar 24 juta hektar perairan laut dangkal Indonesia cocok untuk dijadikan sebagai budidaya laut. Ikan kerapu, kakap, beronang, kerang mutiara, teripang, rumput laut, dan biota laut lainnya yang bernilai ekonomis tinggi dengan potensi produksi 47 juta ton per tahun. Lebih dari itu, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut pada tingkatan genetik, spesies, maupun ekosistem tertinggi di dunia. Mengingat potensi pengadaan Indonesia dalam hal sumber daya dan jasa-jasa kelautan sangat besar, serta permintaan terhadap sumber daya dan jasa kelautan yang terus meningkat, maka kekayaan laut Indonesia seharusnya dapat menjadi keunggulan kompetitif Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju, makmur, dan mandiri. Letak Indonesia yang sangat strategis yaitu diapit oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta benua Asia dan Australia seharusnya juga dapat memberi keuntungan paling besar bagi bangsa Indonesia dilihat dari posisi kelautan global. Indonesia sebagai negara kepulauan di samping Filipina dan Jepang yang terletak di kawasan Asia Pasifik diyakini oleh Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia dalam laporan tahunan pada tahun 2000 akan memegang peran kunci dalam pertumbuhan di kawasan ini sebagai prediksi WEF tersebut. Sektor kelautan mempunyai prospek cukup besar dalam penyumbangannya terhadap pembangunan ekonomi nasional.
Selain mengalami kenaikan yang cukup besar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, nilai produk domestik bruto sektor kelautan atas dasar harga berlaku sejak tahun 1995 memperlihatkan peningkatan. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memaksimalkan sumber pendapatan ekonomi nasional yang berasal dari sektor kelautan. Terdapat beberapa strategi pendayagunaan potensi ekonomi kelautan, yaitu pengembangan wawasan dan budaya bahari, penguatan potensi ekonomi kelautan, penguatan SDM dan IPTEK, tata kelola kelautan, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi kelautan melalui industri dan jasa kelautan, peningkatan kemampuan pengawasan pemanfaatan sumber daya, mitigasi bencana dan penanggulangan perencanaan laut, konservasi, peningkatan kesejahteraan, dan pengembangan kawasan. Mungkin sekian dari video kelompok kami. Maaf jika video kelompok kami kurang inovatif. Mohon kritik dan sarannya untuk pengembangan video kami. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.